Halo teman-teman semua. Nah, pas banget nih, teman-teman semua yang menyaksikan video ini pasti pada baru lulus semua kan? Nah, masih bingung mau ambil jurusan apa? Oh, tenang dulu guys. Kalau masih dalam dilema, nih aku punya solusi tentang hal tersebut. Ambillah jurusan ilmu komunikasi. Di kesempatan kali ini, aku akan memperkenalkan lebih dalam kepada teman-teman semua tentang apa sih jurusan ilmu komunikasi tersebut. Nah, terus nanti kuliahnya ngapain aja sih? Lalu lulusannya kerjanya apa aja tuh? Dan tentu saja, aku juga akan memberikan rekomendasi untuk universitas top yang mengajarkan ilmu komunikasi kepada teman-teman semua yang tentu saja sudah terakreditasi loh guys. Jadi, buat teman-teman semua yang masih pada bingung, boleh banget nih nonton video ini sampai habis dan biar tambah yakin juga untuk masuk ke dalam jurusan ilmu komunikasi. Nah, jadi stay tune terus ya, dan mari kita bahas ilmu komunikasi lebih lanjut. Kamu kan pintar ngomong, masuk Ilkom aja. Nah, kata-kata tersebut tentunya sudah melekat di telinga kita ya guys. Tapi siapa sangka, persepsi tersebut bisa kita katakan salah loh. Kenapa bisa? Karena orang yang pendiam belum tentu nggak bisa masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Orang yang introvert sekalipun bisa loh handal dalam bidang ini. Terus, komunikasi itu apa? Apakah harus ngomong terus ya? Eits, kenalan lebih dalam yuk. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang pelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Kenapa harus jurusan ilmu komunikasi? Karena ilmu komunikasi akan selalu dipakai sampai kapanpun dan dimanapun. Siapa nih yang di sini punya cita-cita sebagai seorang jurnalis, penyiar radio, event organizer, copywriter, presenter, atau bahkan YouTuber? Itu semua masuk ke dalam ranah komunikasi loh teman-teman. Ilmu komunikasi pada umumnya dibagi menjadi dua bidang peminatan. Apa aja sih? Yang pertama itu ada komunikasi strategis yang secara khusus mengasah para mahasiswa untuk menitikberatkan strategi komunikasi dalam bidang pemasaran dan korporat. Kemudian selanjutnya ada komunikasi massa dan digital yang secara khusus mengasah para mahasiswanya untuk dapat beradaptasi dengan memanfaatkan perkembangan konvergensi media. Nah selanjutnya, pada penasaran nggak kalau udah lulus akan dapat skill apa aja sih? Teman-teman bakalan punya skill menulis, berbicara, mendengarkan, dan masih banyak lainnya. Paket komplit banget kan? Prospek kerja di dunia media juga terbuka lebar nih untuk sarjana komunikasi, mulai dari media massa hingga media digital. Lulusan ilmu komunikasi juga dibutuhkan loh oleh perusahaan, khususnya pada divisi public relation. Karena PR di perusahaan memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak perusahaan karena berkomunikasi langsung dengan pihak lain. Selain PR, lulusan ini juga bisa masuk loh ke bagian marketing, advertising, jurnalistik, maupun broadcasting. Kita bisa bekerja di berbagai perusahaan, misalnya agensi, media, maupun instansi pemerintah. Gaji awal yang ditawarkan juga sangat kompetitif loh, tapi tentunya tergantung pada pengalaman, tempat kerja, jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. Terus, universitas apa sih yang menjadi solusi untuk kita belajar ilmu komunikasi? Universitas Atmajaya Jogja solusinya. Siapa sih di sini yang belum tahu dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta ini atau yang biasa dikenal dengan UAJY? UAJY ini juga memiliki program studi ilmu komunikasi loh. Prodi ini sudah didirikan sejak tahun 1991 yang berada pada Jalan Babarsari atau mungkin teman-teman di sini lebih mengenal dengan Kampus 4 Babarsari. Nah, Kampus 4 Babarsari ini juga memiliki bagian yang keren dalamnya. Emangnya ada apa aja tuh? Nih, aku kasih tahu 3 bagian keren yang ada di Kampus 4. Yang pertama, ada fasilitas Lab AVI atau audio visual, yang mana ini dapat digunakan mahasiswa untuk kegiatan seperti fotografi, videografi, public speaking, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada Pergola Library UAJY, yang mana ini salah satu fasilitas mahasiswa yang digunakan untuk kegiatan diskusi, ngerjakan tugas, apalagi dengan konsep seperti co-working space, tentunya membuat mahasiswa semakin betah dan nyaman. Yang ketiga, ada lab komputer. Lab komputer ini salah satu fasilitas yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengedit hasil foto, video, maupun audio yang sudah dikerjakan di lab AVI tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas ada KPKS apa aja sih yang ada di kampus 4 ini. Kelompok profesi dan kelompok studi atau KPKS ini dinaungi oleh HMPSkom dan terdiri dari 4 peminatan dari 2 konsentrasi yang ada di Ilkom UAJ. 4 peminatan ini yaitu jurnalistik, advertising, public relation, dan broadcasting. Buat kalian yang suka dunia jurnalistik, kalian bisa banget masuk ke Teras Pers. Nantinya, kalian akan memproduksi majalah di setiap semesternya. Ada lagi nih, buat kalian yang punya ide-ide kreatif dan mau ngembangin, kalian bisa banget masuk ke Bolam Advertising. Di Bolam, kalian akan belajar cara membuat iklan.
Setiap minggunya, Polam juga ngadain pertemuan untuk riset, sharing, dan brainstorming. Lanjut, buat kalian yang suka banget interaksi dengan banyak orang, kalian bisa banget masuk ke pr.com. Di PR, kalian akan melakukan FGD, company visit, bedah brief, dan yang paling seru nih, kalian akan mendapatkan pelajaran tentang table manner loh. Next, yang terakhir ada broadcasting. Nah, buat kalian yang penasaran nih gimana sih rasanya ada di balik layar televisi atau rasanya liputan berita, kalian bisa banget masuk ke Atmajaya Broadcasting Network atau ABN. Di ABN, kalian bisa belajar menjadi news anchor, reporter, campers, dubber, bahkan editor loh. Nah, gimana nih? Seru kan? Selanjutnya akan ada testimoni yang dijelaskan oleh Chris. Hai semuanya, sedikit cerita mengenai pengalaman kami selama 2 semester di Ilkom UAJ. Jadi selama 2 semester ini ada banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan. Tapi kak, online gini apa enaknya? Walaupun secara online bukan berarti tidak menyenangkan ya. Justru banyak hal baru serta pengalaman baru yang kami dapat selama berkuliah di jurusan ilmu komunikasi ini. Seperti mendapatkan lingkungan perkuliahan yang baik dari teman-teman, dosen, dan orang-orang yang kami kenal selama berkuliah di sini. Oh iya, dosen-dosen di sini juga memiliki latar belakang pendidikan yang bagus loh. Mulai dari S2, S3, hingga profesor. Bukan hanya itu aja, para dosen juga memiliki pengalaman di bidang fotografer, reporter, kewartawanan, MC, pemasaran, dan bidang-bidang spesifik lainnya. Hal inilah yang membuat kami, para mahasiswa, merasa didorong untuk bisa praktik di dunia ilmu komunikasi. Terus tunggu apa lagi, segera daftarkan diri dan bergabung bersama kami di Ilkom UAJ.